jika selama bulan Syawal sampai Dzulqa'dah, 2 bulan setelah Ramadan, kita ada yang kurang atau ada yang tidak maksimal, termasuk puasa-puasa di bulan Syawal, 6 hari itu, bisa kita tambal dengan melaksanakan puasa di 9 hari Dzulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, puja dan puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat yang insya Allah sebentar lagi kita bertemu dengan bulan Dzulhijjah, bulan yang dikatakan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh Rasulullah termasuk min ashhuril hurum. Sholawat beserta salam, mari kita bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan tuntunan beliau yang berkaitan dengan Dzulhijjah ini, kita bisa bersama-sama mengisi bulan Dzulhijjah dengan sesuatu yang lebih baik, dengan sesuatu yang dicita-citakan Nabi. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan esok semoga lebih baik dari hari ini. Para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, berbicara tentang bulan Dzulhijjah yang tadi kita sebutkan termasuk min syahril hurum, termasuk bulan-bulan yang mulia, kita akan analisa secara hakikat apa sih ashurul hurum itu. Ashur itu adalah jamak dari lafaz syahrun. Syahrun itu artinya bulan. Hurum itu artinya adalah mulia-mulia. Berarti kalau Dzulhijjah dikatakan ashhurul hurum adalah bulan Dzulhijjah itu adalah termasuk bulan yang mulia. Nah, kembali ke sejarah, Dzulhijjah itu sendiri itu dulunya adalah bulan di mana tradisi Arab adalah sebuah bulan di mana orang untuk berdagang dan saling untuk menampakkan syair-syairnya, sehingga ada semacam bulan di mana orang berkompetisi secara ilmiah. Ini kalau aspek historisnya begitu. Nah, kita kembali dalam perspektif Islam, Dzulhijjah itu ternyata kenapa dinamakan bulan mulia? Setidaknya ada dua alasan. Pertama, kalau kita mengkaji dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, Tafsir Al-Quranul Azim karya Imam Ibnu Katsir, kenapa bulan Dzulhijjah dinamakan Ashhurul Hurum atau termasuk bulan-bulan yang mulia? Karena di situ Allah sendiri memuliakan dengan satu, tidak diperbolehkannya melakukan perang atau pertumpahan darah. Itu pertama, kenapa dinamakan bulan mulia. Yang kedua, kenapa Dzulhijjah termasuk Ashhurul Hurum atau termasuk bulan-bulan yang mulia? Yang kedua adalah karena bulan Dzulhijjah itu semua kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah akan dilipat gandakan. Pun demikian, kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan, kriminal-kriminal, kemaksiatan, kejelekan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah pun akan dilipat gandakan siksanya atau punishment-nya. Dua alasan itu yang dipaparkan dalam tafsir Ibnu Katsir maupun dalam hadis Sunan At-Tirmidzi pada halaman atau urutan hadis ke 1512. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setelah kita mengetahui kenapa Dzulhijjah dinamakan sebagai salah satu ashhurul hurum atau sebagai salah satu bulan-bulan yang mulia, maka pada tahapan berikutnya kita akan bisa melihat apa sih amalan-amalan yang bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah itu, termasuk yang amalan yang diperintahkan maupun amal yang dilarang. Dalam historisitas, dalam perspektif tafsir misalkan, itu Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan titah, mendapatkan khitab dari Allah
untuk tidak boleh melaksanakan perang di bulan tersebut, tentu kecuali darurat tentu. Yang kedua adalah amalan-amalan yang bisa kita lakukan banyak sekali. Kalau kita kembali membaca dalam beberapa literatur fikih misalkan, kita bisa membuka bahwa bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10 itu kita disunahkan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan amal soleh, di antaranya melaksanakan ibadah puasa selama 9 hari. Yang kedua, melaksanakan sedekah, di antaranya nanti adalah melaksanakan kurban atau menyembelih binatang kurban. Yang ketiga, amalan-amalan itu adalah berzikir, memperbanyak mengingat Allah di bulan-bulan Dzulhijjah ini. Maka momentum bulan Dzulhijjah ini adalah momentum untuk recovery, momentum untuk memperbaiki diri. Jika selama bulan Syawal sampai Dzulqa'dah, 2 bulan setelah Ramadan, kita ada yang kurang atau ada yang tidak maksimal, termasuk puasa-puasa di bulan Syawal 6 hari itu bisa kita tambal dengan melaksanakan puasa di 9 hari Dzulhijjah. Itu yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi amalan apa yang bisa kita lakukan? Pertama adalah melaksanakan ibadah puasa tanggal 1 sampai 9. Yang kedua adalah memperbanyak amal-amal solih, diantaranya adalah bersedekah. Yang ketiga adalah memperbanyak zikir. Nah, faedahnya apa? Kalau orang yang mampu berpuasa 1 hari di bulan Dzulhijjah, tepatnya pada tanggal 9 yang kita kenal dengan hari Arafah, maka kata Nabi, orang itu akan diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang telah lewat maupun 1 tahun yang akan datang. Ini keutamaannya. Berikutnya, para pemirsa, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sedikit mengurai bahwa bulan Dzulhijjah tidak hanya bulan recovery kita ya, tapi Dzulhijjah juga bulan sosial. Ada nilai-nilai sosial, ada nilai-nilai aspek ya hablum minan nas yang ditekankan di bulan Dzulhijjah ini. Pertama, ya tentu di samping kita tahu bahwa Dzulhijjah ini adalah bulan untuk melaksanakan haji bagi teman-teman kita, saudara kita yang saat ini di Tanah Suci. Yang kedua adalah bulan Dzulhijjah ini adalah bulan di mana kita disunahkan untuk berbagi. Memang idealnya adalah kita dengan menyembelih binatang kurban. Tentu yang dimaksud adalah kambing, sapi, kerbau ataupun onta dalam konteks Timur Tengah. Namun kalau kita menelisik pada kehidupan para sejarah zaman dulu, tepatnya para sahabat, sebenarnya tidak harus menyembelih binatang kurban, tapi bagaimana menyembelih atau memasak sesuatu yang menyenangkan keluarga. Jadi Syahrul Hurum atau min Ashhuril Hurum dari Dzulhijjah itu bulan sosial juga bulan keluarga. Dalam perspektif ini, bagaimana seorang ayah kalaupun tidak punya cukup uang untuk menyembelih binatang kurban, ya hendaknya menyembelih apa saja, dalam konteks hal ini binatang yang bisa disembelih dimakan, atau berbagi dengan membeli makanan, mengkonsumsi makanan yang tentu lebih nyaman, lebih enak daripada biasanya. Nah, ini adalah salah satu makna dari bulan Dzulhijjah. Jadi kalau kita urut bahwa Dzulhijjah ini tidak hanya melaksanakan ibadah vertikal kita kepada Allah dengan puasa, sholat, zikir, itu vertikal. Tapi Dzulqa'dah juga mengajarkan ibadah-ibadah horizontal, ibadah-ibadah yang mengarahkan untuk memiliki kepekaan sosial. Bagaimana hari ini ketika makna orang berkorban itu adalah bagaimana yang mampu bisa berbagi kepada yang tidak mampu. Bagaimana kapitalis itu disembelih dengan menggunakan kaidah udhiyah atau korban. Jadi yang kita lihat itu adalah bagaimana kesombongan harta, kepemilikan harta yang banyak itu disembelih dengan cara melaksanakan syariat berbagi. Jadi secara teks memang maknanya adalah udhiyah itu berkorban, menyembelih. Tetapi secara substansial itu adalah menghilangkan ego, menghilangkan sifat-sifat kapitalis, menimbulkan kepedulian sosial, menimbulkan sifat intersubjektif kepada orang lain. Nah, saya kira ini makna terpenting
dari makna Dzulqa'dah atau makna Dzulhijjah yang insya Allah sebentar lagi kita temui. Hari ini insya Allah masih Dzulqa'dah dan dalam hitungan hari lagi kita memasuki Dzulhijjah. Semoga Dzulhijjah yang sebentar lagi akan kita temui menjadi Dzulhijjah yang sesuai dengan makna, menjadi min ashhuril hurum, menjadi bagian dari bulan-bulan mulia yang kita temui, yang kita isi dengan amalan-amalan yang baik, mampu menimbulkan kepekaan sosial, mampu menimbulkan keharmonisan dalam rumah tangga, yang akhirnya kita tidak hanya baik kepada Allah, tapi kita diajarkan melalui Dzulhijjah adalah baik kepada sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.